Pemirsa, kita akan memasuki Habar nang Panambayan. Seminar sejarah lembaga adat Kerajaan Pulau Laut nang mengangkat tema resistensi Kerajaan Pulau Laut terhadap kolonial Belanda di mata generasi muda, menghadirkan sejarawan Universitas Lambung Mangkurat, wan dihadiri perwakilan bubuhan pelajar di Kalimantan Selatan. Pas di seberangnya di dalam buku ada petanya. Seminar sejarah lembaga adat Kerajaan Pulau Laut yang mengangkat tema resistensi Kerajaan Pulau Laut terhadap kolonial Belanda di mata generasi muda, menghadirkan sejarawan Universitas Lambung Mangkurat Mansur SPD M.Hum sebagai pemateri di Guest House Sultan Sulaiman Martapura, jelang tengah hari Kamis 10 Oktober 2019. Pengenalan sejarah Pulau Laut ini dihadiri perwakilan bubuhan pelajar di Kalimantan Selatan. Kembali ke Demang-Lehman tadi juga akan dijadikan satu buku lagi. Jadi kembali ke persoalan kenapa Jaya Sumitra pindah terkait perang Banjar dan akhirnya pindah ke Pas di seberangnya di dalam buku ada petanya. Itu ada daerah sana. Banyak yang berpendapat sebenarnya makam Pangeran Jaya akan dijadikan satu. Sejarawan Universitas Lambung Mangkurat Mansur SPD M.Hum, Wahirtakuni Prima TV memadahkan, bila Pulau Laut adalah pasar kerajaan kecil bagian dari Kesultanan Banjar yang terletak di wilayah pesisir. Sedangkan kerajaan Pulau Laut tersebut sudah ada sejak tahun 1865 di awal era Perang Banjar dengan Raja yang pertama Pangeran Jaya Sumitra. Kemudian Raja pertama ini pindah ke Martapura lantaran mendapat panggilan dari Sultan Adam. Setelah itu tampuk kekuasaan dipegang Pangeran Abdul Qadir, berlanjut ke Pangeran Natakusuma, lanjut ke Pangeran Amir Husin hingga Pangeran Habibah. Menurut Mansur, perjalanan sejarah Pulau Laut ini banyak diwarnai pergelokan politik, terutama di masa-masa pendudukan Belanda. Raja-raja Pulau Laut itu pun melawan Belanda secara diam-diam atau resistensi dengan cara memasok senjata wan melindungi pejuang di wilayah tertentu. Sehingga tema resistensi diangkat agar bisa diketahui bila kerajaan-kerajaan pesisir Banjar memiliki perjuangan besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Mansur menyatakan bila keturunan-keturunan kerajaan Pulau Laut tersebut tersebar di Kalimantan Selatan terutama di wilayah Martapura hingga ke hulu sungai. Supaya silsilah kerajaan Pulau Laut ini bisa lebih diketahui orang, maka dirinya, ujar Mansur, berinisiatif membuat buku sejarah Pulau Laut yang diharapkan kedepannya bisa menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah sementara ini masih minim, terutama yang kita lihat belum ada perbaikan yang berarti di makam-makam Raja Pulau Laut di wilayah Sigam. Kemudian juga belum membangunkan istana. Paling tidak minimal replika istana lah sebagai bagian dari wisata-wisata kesejarahan di Pulau Laut. Sehingga orang tahu Pulau Laut, kerajaan Pulau Laut itu ada. Kemudian lagi Pemda belum sepenuhnya untuk membantu, terutama juga penelitian dari tentang Pulau Laut yang aktif malah lebih ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara Pemda sendiri belum menerbitkan buku bernuansa lokal seperti itu. Nah, dengan adanya kejadian itu apa yang harus dilakukan nanti ke depannya? Jadi untuk ke depannya mungkin kita harus lebih lebih proaktif dari pemerintah daerah untuk merangkul semua pihak bekerja sama, khususnya di dalam melestarikan budaya-budaya leluhur kita, budaya-budaya kerajaan Pulau Laut yang mana memiliki budaya khas yang berbeda dengan budaya Banjar umumnya. Budaya-budaya pesisir campuran dari budaya Bugis, Mandar, budaya Banjar membentuk budaya baru khas pesisir yang ini perlu dikembangkan sebagai komoditas wisata yang mudah-mudahan bisa menjadi primadona daerah kita. Jangan hanya tahu lagu Paris Barantai, akan tetapi apa sih yang ada di daerah situ. Mungkin itu yang. Salah seorang siswi Man Tanah Laut Faniatun Anissa mengaku baru mengetahui adanya kerajaan Pulau Laut, sehingga seminar ini sangat bermanfaat bagi generasi muda untuk mengetahui sejarah kerajaan-kerajaan di benua ini. Nah, ternyata saling berhubungan satu dengan lainnya. Kurang mengetahui ya, setelah ada undangan seminar sejarah ini kami jadi mengerti dan memahami bahwa benar-benar ada kerajaan di Kota Baru yang sejarahnya memang harus sebenarnya kita kenal, kita telusuri, kita pelajari sebagai generasi-generasi penerus bangsa. Nah, ya itu karena kita
biasanya ya hanya kadang kurang di generasi kita ini kadang kurang memandang akan sejarah, kurang mempelajari sejarah seperti itu.